keempat, ada vibrator roller, alat yang digunakan untuk menggilas dan meletakkan hasil timbunan. Yang terakhir ada alat ukur, satu set teodolit, yang digunakan untuk pengukuran dan penandaan elevasi galian tanah yang akan dikerjakan. Bahan atau material pada pekerjaan galian, pengurugan, dan pemadatan tanah adalah tanah yang sudah diuji sondir. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Widya, silakan. Terima kasih. Selanjutnya ada alat yang dipakai pada pekerjaan pemancangan pada proyek pembangunan gedung DPRD KBB, yaitu alat HSPD atau Hydraulic Static Pile Driver. Nah, alat ini memiliki salah satu keunggulan, yaitu tidak menimbulkan kebisingan dan juga getaran, sehingga cocok digunakan pada pembangunan gedung DPRD KBB, yang mana letaknya ada di daerah permukiman warga. Bahan atau material yang digunakan pada pekerjaan pemancangan pada proyek pembangunan gedung DPRD KBB yaitu tiang pancang dengan ukuran penampang 400 dikali 400 mm. Untuk penyambungan dan juga untuk penyambungan saat pemancangan, proyek ini menggunakan tiang pancang yang dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu upper, middle, dan juga bottom. Rata-rata panjang tiap tiang pancang upper yaitu sepanjang 12 meter, untuk middle sepanjang 6 meter, dan untuk bottom yaitu 9 meter. Di setiap ujung tiang pancang memiliki plat baja yang mana fungsinya untuk penyambungan dengan sambungan las. Nah, tiang pancang pada proyek ini merupakan tiang pancang dari PT Adimix Precast Indonesia. Dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya ada PDA test atau Pile Driving Analyzer. Yang pertama alatnya ada PDA model PAX garis miring 8G. Alatnya seperti itu, ada di gambar untuk menunjukkan nilai pembebanan, nilai kekuatan pondasi, dan juga daya dukung pondasi. Yang kedua ada strain transducer. Alat ini digunakan untuk mengukur regangan pada tiang. Yang ketiga ada akselerometer, digunakan untuk mengukur akselerasi pada tiang. Dan yang terakhir ada transmitter atau kabel penghubung dan juga aksesoris pendukung. Nah, peralatan pendukung ini digunakan untuk pemasangan instrumentasi ke tiang. Next. Selanjutnya ada PIT test, Pile Integrity Test. Yang pertama ada alat yang bernama PIT, Pile garis miring QEV. Alatnya seperti pada gambar untuk menunjukkan hasil bacaan gelombang. Yang kedua ada akselerometer, digunakan untuk mengukur akselerasi pada tiang dan memudahkan pembacaan gelombang. Serta yang terakhir ada hammer atau palu yang digunakan untuk menambahkan beban. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan lagi ke audiens atau Bapak, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Tidak ada pada bertanya. Oke, ini kalian proyeknya gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat ya? Ya, Pak. Lokasinya di daerah Cilame. Ini udah berapa kali kalian ke sana? Sekali, Pak. Sekali, oke. Itu waktu pekerjaan 510 hari. Sejak kapan itu dimulai ya? Tahu nggak? Menurut Infoma sejak 2020 itu Pak, soalnya ada cutting juga dari korban PKL di sana. 2020 sekarang 2022 berarti sudah selesai dong berarti. Iya Pak, udah tahap pemeliharaan. Jadi kalian datang ke situ lagi lihat apa yang kalian lihat di sana? Saya ke sana tuh udah beres gitu Pak, udah beres pembangunannya, udah lanjut ke tahap pemeliharaan sama ya pembersihan gitu. Tinggal ditambah furnitur.
Terus dari mana kalian tahu itu ada proses pelaksanaannya seperti apa, penyedia material yang kalian cantumkan tadi, dari mana dapatnya itu? Kan Nah, bangunnya itu udah selesai. untuk datanya sendiri, Pak. Datanya sendiri itu dari pihak sananya sama dari cutting yang PKL di proyek sana, Pak. Oke, kira-kira ya mestinya kalau kalian proyek udah selesai tadi, kalau punya gambar yang rencananya, kira-kira sama nggak hasilnya gitu? Itu harus bisa dilihat. Apa istimewanya gedung ini, apa istimewanya? Selain tadi katanya kata mirip dengan Tangkuban Perahu, mirip Tangkuban Perahunya dari mana? Itu apa kubahnya tuh kayak museum bosku yang terkenal nih, Pak. Nah, itu yang istimewanya mah. Jadi nggak ada hubungannya dengan Tangkuban Perahu. Ya, itu bangunan bawahnya mah mirip Tangkuban Perahu kata itunya teh. Miripnya dari mana miripnya? Bentuknya emang bentuk perahu, Pak, tapi perahu terbalik gitu. Perahu dibalik itu kan Tangkuban Perahu, perahu terbalik, Pak, gitu. Ya, kalau perahu itu kan pasti ada berbentuk trapesium kan? Ini berbentuk Ya, trapesium nggak? trapesium, Pak, itu bangunannya. Bangunnya bentuk trapesium nggak? Iya, bentuk trapesium. Mana coba lihat. Tadi kan kalau saya lihat gambarnya mah nggak ada bentuk trapesium ya. Bentar, Pak. Dia ini coba ditunjukin foto. Nah, itu Pak yang di cover. Ya nggak kelihatan gitu ya. Jadi kalau kalian ingin menunjukkan sesuatu itu harusnya ditunjukkan kalau memang itu yang diingin jadi daya tariknya. Tapi kalau misalkan bangunan normal aja ya jangan sebut-sebut mirip dengan sesuatu gitu. Kan nggak kelihatan di sini kan. Kan gedungnya udah jadi, harusnya kalian bisa mengambil fotonya dari jarak jauh kan dari depannya kan pastinya gitu ya. Ada apa fotonya? Bentar, Pak. Dia bisa di ini gitu. Sebentar, Pak. Nah, itu Pak foto-fotonya. Bisa dilihatin semuanya. Tweet. Itu Oke. Pak. Ya oke, sayang aja ya kan mengambil sudut fotonya kurang pas gitu ya dan menampilkan di PPT-nya kurang tidak sesuai dengan yang kalian ekspektasikan gitu. Ya oke, terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu grup ini. Lanjut ke kelompok apa? Presentasi ketiga. Baik Pak, izin share screen Pak. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang
gedung tertinggi di dunia yaitu Burj Khalifa untuk memenuhi tugas pengantar bangunan gedung. Saya sebagai moderator yaitu Nisha Kalosa dan ada anggota dari kelompok 3 yaitu Aisyah Anjani Alianti, Alim Muhammad, Elvira Saskia, Gian Muhammad. Next. Mengapa sih kelompok 3 itu memilih gedung Burj Khalifa? Lanjut. Gedung Burj Khalifa ini adalah gedung pencakar langit dengan ketinggian 828 meter, menjadikan Burj Khalifa gedung paling tinggi di dunia. Lokasi Burj Khalifa ini ada di downtown Dubai, Uni Emirat Arab, dan gedung ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Presiden Uni Emirat Arab, yaitu Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, yang sudah menjabat dari tahun 2004 hingga kini. Gedung setinggi 828 meter ini dirancang oleh firma arsitektur Skidmore, Owings, dan Merrill yang berbasis di Chicago. Dan gedung ini juga adalah mahakarya teknik sipil, yaitu bangunan kompleks yang didirikan di tanah berpasir dengan ketinggian 828 meter, menjadikan Burj Khalifa memiliki banyak tantangan dalam proses pembangunannya. Selanjutnya, tentang bagian Burj Khalifa akan dijelaskan oleh Gian. Baik, terima kasih. Terus ada suaranya? Ada. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah bagian pondasi. Burj Khalifa, bangunan yang didirikan di tanah berpasir, tentu memiliki banyak tantangan. Para teknisi Burj Khalifa dihadapi dengan dua tantangan saat pembangunannya, yaitu buruknya daya dukung tanah dan penurunan diferensial. Untuk mengatasi itu, para teknisi menggunakan raf yang dipasang pada inti heksagonal. Raf terbuat dari lempengan tebal struktur RCC. Raf ini mendistribusikan berat bangunan ke area pasir yang lebih luas dengan merata, dengan demikian bisa menahan penurunan diferensial. Namun tentu raf saja tidak bisa menahan bangunan tersebut agar tidak tenggelam. Dengan ini, teknisi menggunakan 192 tumpukan RCC. Gesekan antara permukaan tiang-tiang pancang tersebut dengan batuan sedimen yang lemah namun kaku akan menahan berat bangunan. Selanjutnya di gambar yang di slide, gambar tersebut menunjukkan kedalaman kontur peletakan pondasi. Perwarnaan biru merupakan kontur yang paling dangkal, perwarnaan hijau merupakan kontur di pertengahan, dan perwarnaan oranye merupakan kontur yang paling dalam. Burj Khalifa ini memiliki beban yang sangat berat, yaitu hingga 500.000 ton, yang tentunya dengan berat tersebut memerlukan pondasi yang sangat kuat dan efisien. Pondasi Burj Khalifa ditopang pondasi rakitan solid beton bertulang berbentuk 3 sayap dan 1 inti dengan ketebalan 3,7 meter atau 12 kaki. Pondasi tersebut didukung dengan tiang pancang dengan diameter 1,5 meter. Yang selanjutnya ada struktur baja. 25% teratas bangunan Burj Khalifa tidak didukung dengan inti beton, namun merupakan struktur baja. Meskipun sebagian Burj Khalifa tahan terhadap pembengkokan, bagian atas suprastruktur ini dibiarkan menekuk dan bergoyang sekitar 6 kaki dalam badai berangin. Karena baja ini terkenal dengan mudah menahan beban tarik. Yang selanjutnya ada inti heksagonal. Bisa dibilang ya, inti heksagonal ini adalah jiwa dari Burj Khalifa. Adalah inti heksagonalnya. Inti heksagonal ini berfungsi sebagai penyalur beban, tempat terhubungnya dinding penopang, koridor, dan lift yang menjadikan para pengunjung tidak menyadari bahwa mereka dekat dengan inti dari Burj Khalifa. Inti heksagonal ini mampu menahan Burj Khalifa dari badai. Inti ini memiliki batang baja. Batang baja ini menyerap sebagian tegangan tarik. Namun bila inti terlalu menekuk, bagian inti tidak mampu menahan tegangan tarik. Metode terbaik untuk mencegah pembengkokan yaitu menggunakan penampang berbentuk I di sekitar inti yang dipasang di ketiga sayap inti. Yang selanjutnya ada lantai mekanik. Burj Khalifa memiliki 14 lantai mekanik yang terbagi menjadi 7 bagian.
di lantai mekanik ini tidak bisa dimasuki oleh para pengunjung. Seperti namanya, lantai mekanik ini digunakan untuk menampung sistem pendingin listrik dan udara, tangkai air, dan banyak sistem lain yang menghidupkan Burj Khalifa. Lantai ini memiliki tampilan yang berbeda karena dilapisi dengan dinding beton dan pipa yang digunakan pekerja sehingga bisa mencengkram untuk membersihkan fasad kaca. Selanjutnya ada kolom. Burj Khalifa memiliki kolom perimeter untuk mempercepat penyaluran gaya dari bangunan ke pondasi. Nah, kolom-kolom ini menggunakan dinding outrigger. Dinding outrigger itu adalah suatu sistem yang terdiri atas core sebagai inti bangunan yang bersifat struktural dan dipasang pada tiap-tiap lantai tertentu pada bangunan tinggi. Mempunyai hubungan langsung dengan core. Sistem outrigger ini digunakan untuk memperkecil ukuran kolom sehingga biaya bangunan bisa menjadi lebih ekonomi. Lalu ada mekanika, elektrikal, dan plumbing. Sistem air menara pada Burj Khalifa ini memiliki rata-rata sebesar 946.000 liter atau sekitar 250.000 galon air setiap hari. Pada pendinginan puncak, Burj Khalifa akan membutuhkan sekitar 10.000 ton pendingin atau sama dengan kapasitas 10.000 ton es. Hal ini digunakan untuk menyejukkan iklim kota Dubai yang panas. Lalu kebutuhan puncak listrik menara adalah sekitar 36 megawatt. Untuk perbandingan itu, dengan 1 megawatt, PLN bisa menyediakan listrik untuk 1 atau 2 kampung. Jadi bisa dibayangkan berapa besar listrik yang digunakan untuk menghidupkan gedung Burj Khalifa ini. Boleh lanjut? Selanjutnya ada lift dan eskalator. Terdapat 57 lift double deck yang memiliki kapasitas 12-14 orang kabin dengan kecepatan 10 meter per detik. Burj Khalifa juga memiliki 8 eskalator. Dikarenakan tinggi bangunan yang mencapai 828 meter, alih-alih menggunakan tangga darurat sebagai evakuasi, lift ini juga digunakan sebagai jalur evakuasi yang memiliki kapasitas sebesar 5.500 kg. Selanjutnya ada buttress core. Burj Khalifa menggunakan sistem struktur buttress core yang terdiri dari dinding beton mutu tinggi. Buttress core ini membentuk 3 sayap yang saling menopang satu sama lain melalui 6 sisi core tengah atau hubungan heksagonal. Kelebihan dari sistem buttress core ini itu menghasilkan kekuatan torsi, lalu 3 sayap menopang core beton itu mampu menahan angin, dan juga bentuk dari buttress core ini sangat ideal untuk dijadikan apartemen dan hotel. Selanjutnya. Selanjutnya, material bahan bangunan akan dijelaskan oleh Anjani. Silakan Anjani. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang material bangunan dari Burj Khalifa. Yang pertama dari pondasinya, pondasi Burj Khalifa dasarnya menggunakan pile cap atau raft yang didukung dengan 192 tiang panjang dengan diameter tiang sebesar 1,5 meter dengan kedalaman lebih dari 50 meter. Tiang panjang ini memiliki lebih dari 45.000 meter kubik beton digunakan dengan berat lebih dari 110.000 ton untuk sistem fondasinya. Untuk beton yang digunakan adalah sama seperti beton pada struktur baja dan bangunan utama, yaitu beton dengan kualitas khusus, yaitu C50 dan C80 yang ditambah dengan balok es karena kondisi cuaca hangat di Dubai yang dapat membuat beton mengeras dengan cepat. Lalu selanjutnya struktur baja, yaitu di dalam struktur baja konstruksi yang digunakan adalah 330.000 meter kubik dari beton dan 55.000 ton baja.
bagian inti heksagonal difungsikan juga sebagai column leaf, dan untuk struktur bagian paling atas bangunan hanyalah menggunakan baja ringan karena bagian atas Burj Khalifa tidak digunakan untuk umum. Lalu selanjutnya bagian utama, seperti yang sudah saya jelaskan, beton yang digunakan adalah beton dengan kualitas khusus C50 dan C80 yang ditambah dengan balok es, karena kondisi cuaca hangat di Dubai yang dapat membuat beton mengeras dengan cepat. Jadi apabila menggunakan beton biasa, beton akan mengeras terlebih dahulu sebelum disalurkan ke bagian atas dan bagian terdalam dari pembangunan ini. Lalu dan setiap lantai juga menggunakan kolom dan dinding silang. Baik, selanjutnya bagian luar tampilan bangunan yaitu lebih dari 132.000 meter persegi dinding tirai bagian luar dari Burj Khalifa terbuat dari aluminium, silikon, dan kaca. Lalu di bagian dinding tirai bagian luar ini juga terdiri dari lebih dari 24.000 panel yang dirancang khusus untuk menghemat energi. Kinerja tinggi kaca reflektif mereka sangat mengurangi transmisi panas, yang merupakan fitur penting dalam panas yang ekstrim di Dubai. Baik, sekian dari saya. Terima kasih Anjani. Selanjutnya, tentang tahap pelaksanaan akan dijelaskan oleh Elvira. Silakan Elvira. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pelaksanaan pengerjaan Burj Khalifa. Yang pertama, ada menara ini akan berdiri di atas fondasi frame tebal 3,7 juta segitiga didukung oleh 192 tumpukan baja bulat atau dukungan silinder dengan diameter 1,5 meter dan kedalaman 50 meter di bawah tanah. 50 meter atau 164 feet di bawah tanah. Lalu ada tahan gempa, yaitu kekuatan tinggi beton digunakan untuk membantu mencapai stabilitas pada struktur ultra tinggi. Lalu ada satelit untuk memastikan stabilitas struktural dari Burj Khalifa selama konstruksi. Setiap perubahan dalam distribusi beban bangunan erat dimonitor secara real time melalui penggunaan lebih dari 700 sensor tertanam dalam strukturnya. Lalu ada persiapan material. Next. Pembuatan Burj Khalifa pada dasarnya adalah pengulangan dari suatu jadwal produksi 3 hari yang melibatkan instalasi bala bantuan baja, menuang beton, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada pemasangan beton. Pada hari kedua dari siklus konstruksi 3 hari, bentuk yang menciptakan struktur interior di lantai tertentu diatur ke posisi sementara, pintu bukaan dan dukungan balok baja terpasang juga. Beton pada hari berikutnya akan dituangkan ke dalam bentuk dan kemudian akan dipasang ke lantai berikutnya. Lalu yang keenam ada pemasangan hydraulic jack. Material yang digunakan dapat diangkat menggunakan bantuan hydraulic jack. Bahkan sebelum lantai tertentu selesai, seperti bagian casing dan pipa. Yang ketujuh ada install tower crane. Di lantai paling atas Burj Khalifa, 3 crane tower raksasa telah dipasang untuk mengangkat sejumlah bahan besar dengan cepat. Yang kedelapan ada pressing boom. 4 mesin yang telah didirikan untuk menempatkan beton atau menyalurkan beton yang akan dicor di lokasi pembangunan menara Burj sehingga beton yang dapat dicampur dan dicor diangkut dengan cepat dan efisien. Yang ke-9 ada pompa concrete pump, 3 pompa tekanan tinggi di lokasi Burj Khalifa untuk mengangkut beton sampai kepada pekerja konstruksi. Yang ke-10 ada hose tightening yang mengangkat bahan-bahan berat dan pekerja konstruksi. Sebanyak 14 kerekan dengan kecepatan tinggi terus-menerus perjalanan naik dan turun menara. Yang ke-11 ada spire struktur, yaitu menara ini atasnya dengan struktur spiral
yang memanjang dari 700 meter. Untuk mendapatkan itu dibuat blok dasar spiral di dalam gedung. Kemudian pipa puncak menara diangkat oleh jeki hidrolik dengan bantuan kabel baja. Yang terakhir ada shelter. Burj Khalifa dirancang dengan 4 tempat penampungan pengungsian setiap 30 lantai dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau serangan teroris. Dan juga ada 54 lift kecepatan tinggi, lift darurat terpisah dipasang di tengah dengan cepat dan aman. Sekian, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih Elvira. Selanjutnya ada timeline pembangunan gedung Burj Khalifa yang akan dijelaskan oleh Anjani. Silakan Anjani. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan timeline pembangunan dari Burj Khalifa, yaitu yang pertama pembangunan dimulai pada bulan Januari 2004. Lalu di Februari 2004 memulai pembuatan fondasi dan tiang panjang (play). Lalu Maret 2005 memulai pembangunan. Lalu Juni 2006 lantai 50 diselesaikan. Januari 2007 lantai 100 diselesaikan. Maret 2007 lantai 110 diselesaikan. April 2007 lantai 120 diselesaikan. Mei 2007 lantai 130 diselesaikan. Juli 2007 lantai 141 diselesaikan. Lalu September 2007 lantai 150 diselesaikan. April 2007 lantai 160 diselesaikan. Lalu Januari 2009 penyelesaian puncak menara. Lalu September 2009 bagian luar gedung selesai. Dan Januari 2010 official launch ceremony bangunan selesai. Selanjutnya ada fungsi dari setiap lantai, yaitu yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi lantai B1 sampai B2 adalah tempat parkir yang digunakan untuk mekanikal. Dan untuk course atau ruang pertemuan itu digunakan oleh Armani Hotel, dan ground yaitu lobby juga digunakan oleh Hotel Armani. Dan dari lantai 1 sampai 16, 1 sampai 8 digunakan oleh Armani Hotel juga. Dan lantai 9 sampai 16 digunakan untuk Armani Residence. Dan lantai 17 sampai 18 itu digunakan untuk mekanikal. Dan lantai 19 sampai 37 itu digunakan oleh Armani Residence. 38 sampai 39 itu digunakan untuk Armani Hotel Suites. Lantai 40 sampai 42 itu digunakan untuk mekanikal. Lantai ke-43 itu digunakan untuk Sky Lobby. Lantai ke-44 sampai 72 itu digunakan untuk residential. Lantai 73 sampai 75 itu digunakan untuk mekanikal juga. Lantai 76 digunakan untuk Sky Lobby. Dan 77 sampai 108 digunakan untuk residential. Lantai 109 sampai 110 digunakan untuk mekanikal. Lantai 111 sampai 121 digunakan untuk corporate suites. Lantai 122 digunakan untuk atmosphere restaurant. Dan lantai ke-123 digunakan untuk Sky Lobby. Lantai ke-124 digunakan untuk Athe-Top Observatory. Lantai ke-125 sampai 135 digunakan untuk corporate suites. Lantai ke-136 sampai 138 digunakan untuk mechanical. Lantai 139 sampai 154 digunakan untuk corporate suites. Dan lantai 155 digunakan untuk mechanical.
Lantai 156 sampai 159 digunakan untuk communication and broadcast. Lantai 160 dan sampai atas itu digunakan untuk mechanical. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apakah ada yang mau bertanya dari audiens? Silakan kalau ada pertanyaan. Siapa? Pak Rezi. Silakan Pak Rezi. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya. Seperti yang kita tahu kan, Burj Khalifa ini tuh gedung tertinggi di Mohon dunia. maaf, Irgi, tidak terdengar. Cek, ada gak? Sudah. Seperti yang kita tahu, Burj Khalifa ini tuh gedung tertinggi di dunia, dan semakin tinggi gedung itu semakin beresiko terkena sambaran petir gitu. Nah, dari rancangan gedung Burj Khalifa ini tuh ada gak sih alat khusus yang digunakan untuk menangkal petir ini? Silakan. Amira boleh langsung saja bertanya supaya ditampung pertanyaannya. Baik, pertanyaan dari saya. Bagaimana antisipasi dan juga jalur evakuasi jika terjadi kebakaran? Dan bagaimana jika kebakaran tersebut terjadi di lantai yang bawah? Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, izin menjawab pertanyaan Irgi. Untuk penangkal petir di Burj Khalifa itu ada di paling atas di rooftopnya. Ada penangkal petir Franklin. Jadi itu dibuat untuk penangkal petir di Burj Khalifa, tetapi berfungsi juga sebagai penangkal petir untuk satu di sekitar daerah Burj Khalifa juga. Jadi penangkal petirnya ada. Baik, apakah Irgi sudah terjawab? Oke, Apakah pada Irgi sudah terjawab? Sudah terjawab. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan yang tadi dari Amira, yang kebakaran, antisipasinya seperti apa. Kalau di Burj Khalifa itu ada lift karena tidak memungkinkan untuk memakai tangga darurat jika kebakaran terjadi di lantai atas pada pengunjungnya itu. Jadi di setiap 30 lantai itu ada shelter yang digunakan apabila ada terjadi kebakaran atau ada tindakan terorisme seperti itu. Jadi jalur evakuasinya itu jika memungkinkan yaitu melewati lift. Terima kasih. Apakah Ami sudah terjawab? Baik, terima kasih. Terjawab. Baik, pada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke, mudah-mudahan aja kalian yang mempresentasikan ini kebayang ya apa yang dibacain ya, apa yang disampaikan ya. Karena ini kan semua kalian mencari dari referensi saja kan, tidak pernah melihat sendiri kan. Ya, Pak. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok ini. Lanjut satu lagi sebelum kita istirahat.
Silakan. Sebelum kita istirahat ya satu center lagi ya. Nanti kita lanjutkan setelahnya. Baik, Pak. Tolong tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang semuanya. Di sini saya Muhammad Agung Anugrah Pratama selaku moderator yang akan memaparkan mengenai pengamatan kelompok kami mengenai Hotel Gedung Aston Pasteur. Next. Next. Yang beranggotakan Amira Labibah, saya sendiri Muhammad Agung, Naufal, Rizky Maulana, serta Safwah. Langsung saja, kami memilih Hotel Aston Pasteur yang beralamat di Jalan Dr. Junjunan nomor 162, daerah Sukagali, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Ada beberapa alasan mengapa kelompok kami memilih Aston Pasteur sebagai bahan penelitian kelompok kami. Yang pertama, Hotel Aston Pasteur sendiri sangat relevan dengan prodi yang sedang kita tempuh, di mana pengamatan terhadap hotel sangat berkaitan dengan teknik konstruksi gedung. Selanjutnya, memiliki lokasi yang sangat strategis di antara setiap anggota kelompok, di mana Pasteur sendiri merupakan titik tengah dari anggota setiap kelompok kami, karena anggota kelompok kami yang beralamat di daerah Cimahi serta daerah Kota Bandung. Selanjutnya, Aston Pasteur. Alasan maksud Aston Pasteur sendiri yaitu Aston Pasteur merupakan hotel bintang 4 serta hotel bintang 5 yang dimana selalu berada di daerah di setiap kota besar selalu ada. Alasan tersendiri itulah yang membuat kami mengetahui apa saja material-material yang ada di Aston Group sendiri. Next. Langsung saja ke data gedung Aston Pasteur. Aston Pasteur sendiri dionori oleh PT Lumbung Pasteur Prakasa, konsultan perencanaan struktur oleh PT Anugrah Multi Cipta Karya, konsultan perencanaan arsitek oleh PT Bias Teknoart, konsultan perencanaan MEP-nya oleh PT Metakom Pranata, konsultan QS-nya PT Cipta Pratama, konsultan lighting-nya PT Lexicon Lumen Kreasi, konsultan utama SAP-nya PT Wijaya Karya Gedung, konsultan ME-nya PT Agrik Teknik Persada, kontraktor lift-nya PT Super Helindo Jaya, kontraktor STP-nya PT Sumber Tirta Hokindo. Lalu Hotel Aston Pasteur sendiri memiliki 12 lantai yang memuat 10 lantai tower serta 2 basement. Luas area lahan Aston Pasteur yaitu kurang lebih 2.780 meter persegi serta luas area bangunan 15.248 meter persegi. Next. Selanjutnya, bagian bangunan akan dipaparkan oleh Rizky Maulana. Silakan Rizky. Baik, saya Rizky Maulana Sidik akan menjelaskan tentang bagian gedung. Sebelum itu, kita harus mengenal dulu bagian gedung secara umum. Setiap bangunan memiliki sistem penahan beban yang biasanya dibangun menggunakan beton yang diperkuat, baja, atau gabungan dari keduanya. Karena setiap bangunan itu harus kokoh dan juga tidak mengalami kegagalan pada saat operasionalnya. Lalu kita lihat sistem struktur atas dari gedung itu terdiri dari yang pertama ada beam atau balok, lalu yang kedua ada kolom, yang ketiga ada slab. Dapat kita lihat di gambar sebelah kanan, itu adalah gambaran umum sistem struktur atas gedung. Lanjut. Lalu kita akan berbicara tentang balok. Balok adalah elemen penahan dalam sistem struktur gedung yang menghubungkan kolom dengan kolom dan juga menahan slab. Beberapa contoh balok yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sebelah kanan. Ada yang pertama beam atau balok biasa, lalu yang kedua ada beam on beam yang menghubungkan antara balok dengan balok. Lalu yang ketiga ada inverted beam atau yang balok yang terbalik.
lalu ada Z-type beam yang menghubungkan slab yang berbeda elevasi, lalu ada cantilever beam yang balok yang menggantung di ujung kolom, lalu ada beam on cantilever atau balok yang menghubungkan balok dengan balok pada cantilever. Lanjut. Lalu ada kolom. Kolom adalah elemen penahan dalam sistem struktur gedung yang menahan beban dari balok dan dinding yang tertahan pada kolom. Kolom sendiri memiliki berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan bentuk. Sesuai dengan kebutuhan, bentuk kolom juga akan berbeda. Bisa dilihat dari gambar sebelah kanan, berbeda kebutuhan akan berbeda bentuk juga. Misalnya untuk lift itu kolomnya menyelimuti lift tersebut. Lanjut. Lalu ada plat. Plat atau slab adalah elemen penahan yang berbentuk permukaan dan mentransfers beban ke balok penahannya. Beberapa contoh plat itu bisa dilihat dari sebelah kanan. Itu yang pertama ada four-way support atau yang ditahan oleh 4 balok. Lalu ada three-way support atau yang ditahan dengan 3 balok. Lalu ada two-way opposite support atau yang ditahan oleh 2 balok akan tetapi berlawanan arah, tidak saling berhubung. Lalu ada two-way adjacent support atau ditahan dengan 2 balok akan tetapi baloknya saling berhubungan. Lalu ada slab cantilever. Lanjut. Setelah kita lihat sistem struktur atas dari bangunan, kita lihat sistem struktur bawah dari bangunan, yaitu adalah fondasi. Fondasi adalah bagian terbawah dari suatu bangunan yang bertujuan untuk mensupport dan menahan bagian bangunan atas dan menyalurkan bebannya ke tanah. Lanjut. Kita dapat membagi fondasi menjadi 2 macam. Yang pertama ada shallow foundation atau fondasi dangkal yang sering dipakai kalau misalnya tanahnya stabil dan beban yang disalurkan oleh bangunan tersebut itu dapat ditahan oleh tanah. Akan tetapi jika beban yang ditahan oleh tanah tidak dapat tertahan, itu kita menggunakan deep foundation atau fondasi dalam. Fondasi ini digunakan saat tanahnya tidak stabil untuk menahan beban dari gedung tersebut. Fondasi ini menambah panjangnya semakin dalam ke tanah, mencapai ke tanah keras. Lalu beban yang disalurkan akan dilanjutkan ke tanah keras yang dicapai oleh fondasi baru tersebut, sehingga diharapkan dapat menahan beban dari bangunan tersebut. Lanjut. Lalu ada persebaran beban dari plat ke tanah. Kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama beban-beban itu akan ditampung oleh slab terlebih dahulu. Slab membawa beban yang disalurkan dari setiap lantai. Lalu dari slab akan dibawa ke beams atau balok. Balok membawa beban dari slab dan juga beban dari dinding dan disalurkan ke kolom. Lalu lanjut kolom membawa beban dari balok ke pondasi. Lalu setelah pondasi menerima beban dari kolom, pondasi akan menyalurkan semua beban bangunan dan mentransfer beban tersebut ke tanah. Saat ditransfer ke tanah terjadi hukum Newton ketiga, yaitu aksi reaksi. Lanjut. Setelah kita berbicara secara umum mengenai bagian bangunan, kita akan berbicara secara khusus tentang Aston Faster-nya itu sendiri. Bangunan ini terdiri dari 12 lantai dengan luas area bangunan kurang lebih 15.248 meter kubik, sehingga bisa disebut dengan high-rise building. Nah, salah satu ciri dari high-rise building itu adalah bangunan tersebut terdiri dari 6 lantai dan memiliki luas area yang lebih dari 1.500 meter kubik. Oleh karena itu, untuk menahan beban dari bangunan high-rise building, dibutuhkan bagian penopang yang kuat sehingga tahan lama. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan, itu ada tampak depan dari perencanaan Aston Building. Lanjut. Lalu kita akan lihat bagian potongan dari
bangunan Aston Building, bisa dilihat dari gambar sebelah kanan, bangunan ini terdiri dari yang pastinya balok, kolom, slab, dan fondasi. Struktur bangunan pastinya harus diperhitungkan untuk menghindari kegagalan, terutama karena Aston Pasteur ini sendiri adalah hotel, sehingga tidak boleh ada kegagalan karena akan menyebabkan korban berjatuhan. Bisa dilihat strukturnya itu berawal dari fondasi, lalu ada kolom, balok, sampai ke lantai 12. Lanjut. Kita akan berbicara lebih lanjut dengan fondasi dari Aston Pasteur ini. Fondasi yang digunakan kemungkinan besar adalah fondasi tiang pancang, karena untuk menahan bangunan high rise building tentu saja akan menimbulkan beban yang sangat besar. Salah satu cara untuk mengatasi beban yang besar tersebut adalah dengan menggunakan tiang pancang. Diharapkan beban bangunan tersebut dapat ditahan oleh tanah keras yang disampai oleh fondasi tiang pancang tersebut. Lanjut. Lalu atap yang digunakan dalam bangunan Aston Pasteur adalah jenis atap dak atau jenis atap datar, dikarenakan lebih mudah dan juga dapat mengalirkan air lebih baik. Lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizky mengenai penjelasan mengenai bagian gedung. Selanjutnya penjelasan fungsi bangunan Aston sendiri akan dijelaskan oleh Amira Labibah. Silakan Amira. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi bangunan gedung. Bisa di-next. Fungsi utama bangunan Aston ini merupakan perhotelan, di mana dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, Pasal 5 Ayat 4, di mana yang berbunyi bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan penyimpanan. Untuk itu, bangunan Hotel Aston Pasteur ini termasuk ke dalam bangunan fungsi usaha. Next. Fungsi bangunan Hotel Aston Pasteur selain sebagai bangunan usaha, yang pertama adalah sebagai tempat menginap. Tentu saja karena hotel adalah bangunan berkamar yang disewakan untuk menginap. Kemudian, yang kedua, merupakan tempat wisata dan rekreasi, di mana bangunan Hotel Aston Pasteur ini mempunyai sarana seperti kolam renang dan juga restoran, dan juga dekat dengan pusat perbelanjaan, sehingga sangat cocok untuk menjadi tempat wisata ataupun rekreasi. Yang ketiga, bangunan Hotel Aston Pasteur ini juga dapat dijadikan tempat menyelenggarakan sebuah acara, di mana hotel ini memiliki fasilitas seperti meeting room, ballroom, hingga banquet. Yang keempat, ada fungsi ruang, di mana bentuk dan ukuran bangunan hotel ini sangat nyaman dipandang mata dan juga sesuai dengan fungsi ruangnya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai material bangunan Aston sendiri akan dijelaskan oleh Safwa. Silakan Safwa. Baik, selanjutnya material. Untuk bahan yang umum dipakai untuk struktur gedung ini adalah beton bertulang dengan mutu beton yaitu 35 megapascal untuk balok dan pelat dan 40 megapascal untuk kolom dan dinding geser serta mutu beton K600 untuk fondasi dan mutu bajanya 400 megapascal. Selanjutnya bahan yang dipakai untuk campuran adukan beton yaitu semen, pasir, kerikil, dan air dengan perbandingan komposisi campuran betonnya 1 semen, 2 pasir, dan 3 kerikil. Dan ada juga jenis kaca yang dipakai untuk pintu masuk dan yang dipakai untuk ruangan adalah kaca tempered dan bahan penutup lantai menggunakan lantai keramik. Selanjutnya ada dimensi untuk strukturnya. Pertama ada pelat. Desain tebal pelat direncanakan menggunakan ketebalan 12 cm dengan perincian tebal pelat pracetak 7 cm dan pelat cor setempat atau overtopping yaitu 5 cm. Selanjutnya ada balok.
dan dengan dimensi balok induk dan balok anak yaitu sama sebesar 40 kali 60 cm, dimensi balok brood sebesar 20 kali 30 cm, dimensi balok leaf sebesar 30 kali 50 cm. Selanjutnya kolom, dimensi kolom pada lantai dasar sampai dengan lantai 3 sebesar 90 cm kali 50 cm dan pada lantai 4 sampai dengan lantai 11 sebesar 80 cm kali 40 cm. Selanjutnya dinding geser. Dinding geser merupakan jenis struktur dinding yang berbentuk beton bertulang yang biasanya dirancang untuk menahan geser gaya lateral akibat gempa bumi dengan tebal dinding geser sebesar 30 cm. Selanjutnya fondasi. Fondasi pada gedung Hotel Aston ini menggunakan fondasi tiang pancang dengan penampang berbentuk bulat dan jumlah tiang pancang sebanyak 6 buah dengan dimensi yang telah direncanakan yaitu diameter sebesar 60 cm dan kedalamannya sebesar 15 meter. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sapwa. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan dalam pembangunan Hotel Aston akan dijelaskan oleh Naufal. Silakan Naufal. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tahapan pelaksanaan secara singkatnya. Nah, jadi gedung Aston Pasteur ini memiliki 12 lantai sehingga bisa kita tadi sudah jelaskan ya bahwa pondasinya itu kemungkinan yang digunakan itu adalah tiang pancang atau board pile. Nah, pengerjaan Aston Pasteur ini dimulai dari tentunya dari substrukturnya ya, bagian bawah, yaitu penggalian tanah dengan kedalaman yang ditentukan, kemudian tanah itu ditahan dengan dinding penahan, kemudian dilanjutkan dengan pengeboran tanah untuk bor pile-nya. Setelah itu, lakukan penulangan bor pile di tanah yang sudah dibor tadi, dan pengecoran bol di tempat yang tepat dengan bantuan pipa pengecoran. Setelah pengecoran tiang pancang tadi, pengecoran pile cap pun bisa dilakukan. Nah, setelah itu lakukanlah pengerjaan balok untuk mengikat antar pondasi. Nah, setelah pengerjaan pondasi dan balok selesai, bisa dilakukan pengerjaan 4 lantai atau basement. Nah, setelah pelaksanaan substruktur itu selesai, lanjutkanlah dengan pengerjaan superstrukturnya bagian atasnya, yang itu dengan cara meneruskan kolom yang tadi dari pondasi. Nah, tahap pengerjaan kolom balok, dinding geser, dan plat lantai ini akan identik hingga lantai paling atas dengan bantuan kren dan pipa beton tentunya. Nah, itu secara singkat pengerjaan dari Aston Pasteur ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nopal. Lalu selanjutnya berikut beberapa dokumentasi kelompok kami saat melakukan kunjungan ke Hotel Aston sendiri yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022. Next. Sekian pemaparan pengamatan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan, siapa itu? Deoni Santania, silakan. Silakan Deoni Tamariska. Baik, terima kasih. Mau bertanya ke kelompok ini, kan Hotel Aston ini udah jadi. Nah, tadi juga pondasinya itu baru direncanakan sama baru kemungkinan kalau menggunakan tiang pancang. Nah, kalau kenyataannya sendiri, hotel ini menggunakan tiang pancang atau bor pile ya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Doni. Akan kami tampung dulu. Selanjutnya, Sania. Izin bertanya, kalau sebelumnya tadi kan disebutkan bahwa jenis baloknya ada bermacam-macam dari beam sampai beam on cantilever. Dan untuk gedung Aston Pasteur sendiri ini, baloknya menggunakan apa saja? Apa dipakai semua jenisnya atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Sania pertanyaannya.
izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Sania ya. Moderator, apakah saya boleh untuk share screen? Silahkan. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ki. Baik, jadi tadi ditanyakan oleh Sania adalah balok apa saja yang digunakan di Aston Pasteur ini. Ini ada denah balok lantai 1 dan 2 sebagai contoh yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dari Sania. Jadi yang digunakan dalam Aston Pasteur ini sendiri yang pastinya adalah yang pertama ada beamnya itu ada balok induk dan ada balok anak. Lalu selain itu juga ada apa yang namanya balok induk ini berfungsi ya sebagai menghubungkan kolom dengan kolom. Lalu ada juga ini balok cantilever yang berfungsi sebagai apa yang namanya untuk yang bagian keluar dari gedungnya itu. Itu mungkin seperti saja yang bisa saya jawab. Apakah cukup, Sania? Jawab. Terima kasih, Rizky. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan Deoni akan dijawab oleh Safwa. Silakan, Safwa. Baik, izin menjawab pertanyaan Deoni. Untuk pondasi yang jadinya itu untuk Hotel Aston ini jadinya memakai pondasi tiang pancang. Karena sudah direncanakan dan sudah dihitung juga. Jadi jadinya pakai tiang pancang. Terima kasih. Oke, cukup. Oke ya, kita akhir dulu ya di Hotel Aston ya. Tadi saya ambigu juga, ini kalian menyampaikan yang sudah terjadi atau menyampaikan rencana gitu. Ya. Mesti kalau udah jadi itu jangan lagi akan dipilih jenis pondasinya, akan dipilih baloknya, jangan. Kecuali kalau di awal mengantar tentang jenis-jenis tipe balok, tipe apa ya oke. Tadi jumlah tiangnya, jumlah pondasi cuma 6 biji ya. 6 biji itu di mana? Coba lagi PPT yang tadi jumlah tiangnya cuma 6 buah. Masa gedung sebesar itu cuma 6 buah tiangnya, pondasinya. Ya, oke nanti kalian pahami lagi ya. Oke, kita cukupkan dulu ya. Dihapus dulu, kita istirahat dulu sampai jam 1 ya. Jam 1 nanti kita lanjut lagi ya. Ya, Pak. Oke, gunakan link yang sama ya. Kalian boleh keluar dulu, silakan. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin share screen. Enggak. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mau mengambil sebuah bangunan yakni BRI Polban. Perlu diketahui bahwa anggota kelompok kami terdiri dari Anwar Ubaidi, Ima Sarawati, Muhammad Fadlil, saya sendiri Muhammad Putra, kemudian Sheila Gitariana. Kemudian alasan mengapa kami memilih BRI Polban akan disampaikan oleh Saudara Fadlil. Untuk Saudara Fadlil dipersilahkan. Baik, terima kasih.
Untuk alasannya sendiri, kenapa kami memilih BRI Polban ini, yang pertama lokasinya dekat gitu. Dalam artian setiap anggota bisa survei ke tempat tersebut dengan dekat. Kemudian yang kedua, bentuk bangunannya yang simpel dan menarik. Nah, namun simpel di sini juga, walaupun simpel, tapi banyak orang yang tidak tahu gitu bangunan bagian dari bangunan BRI Polban ini, terus tahapan pelaksanaannya juga. Yang ketiga, karena bangunan BRI Polban ini termasuk bangunan komersial. Dalam artian, bangunan BRI ini sering dikunjungi oleh banyak orang untuk masalah yang ada di bank gitu. Boleh di next. Untuk lokasi dan luas bangunannya, lokasi Bank BRI Polban ini berada di Jalan Geger Kalong Hilir, Jawa Barat, di seberang dari Politeknik Negeri Bandung. Kemudian untuk luas bangunannya, ketika dilihat di Google Earth, itu memiliki luas sebesar 151,25 meter persegi. Next. Untuk bagian-bagiannya sendiri, di sini saya akan menjelaskan tentang pondasi dan sloof. Pondasi ini bisa diartikan sebagai suatu konstruksi pada bagian dasar struktur bangunan atau substruktur, yang di mana pondasi ini sendiri memiliki fungsi untuk meneruskan beban dari bagian atas struktur bangunan, upper struktur, ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya, tanpa mengakibatkan keruntuhan geser tanah dan penurunan tanah atau pondasi yang berlebihan. Nah, pondasi ini juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pondasi dangkal, di mana pondasi dangkal ini ada dasarnya, itu memiliki dasar pondasi dengan kedalaman maksimal 2 meter dari muka tanah. Dan yang kedua itu ada pondasi dalam, di mana pondasi dalam ini memiliki kedalaman tanah keras lebih dari 2 meter. Untuk bangunan BRI Polban sendiri dapat diketahui bahwa pondasi yang digunakannya itu adalah pondasi batu kali, karena pondasi batu kali ini sangat baik untuk bangunan satu lantai seperti bangunan BRI Polban. Kemudian untuk material yang digunakan dalam membuat pondasi ini ada pasir, kemudian batu kali, semen, dan air. Untuk sloof ini bisa diartikan sebagai struktur bangunan atau beton bertulang, di mana sloof ini terletak di atas pondasi bangunan. Sloof ini juga memiliki fungsi untuk mendistribusikan beban dari bangunan atas, yaitu dinding dan kolom, yang nantinya itu akan disalurkan ke pondasi, sehingga beban yang tersalurkan setiap titik di pondasi itu akan tersebar merata. Selain itu, sloof juga memiliki fungsi untuk pengunci dinding dan kolom agar tidak roboh apabila terjadi pergerakan tanah. Kemudian untuk material yang digunakannya ketika membuat sloof beton ini, yaitu kerikil, pasir, semen, dan air. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Fadlil. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga mengenai dinding serta kusen jendela atau pintu. Nah, untuk dinding tersendiri dinding adalah bagian bangunan yang dipasang secara vertikal sebagai pemisah antar ruang, baik antar ruang dalam maupun ruang dalam, baik antar ruang maupun antar ruang luar, yang menyokong atap dan langit-langit, membagi ruangan serta melindungi terhadap cuaca. Sedangkan dalam ilmu konstruksi, dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan melindungi suatu area, juga termasuk ke dalam bagian interior yang perlu diperhatikan. Nah, fungsi dinding tersendiri yakni ada beberapa, terdiri yang pertama sebagai pembatas antar ruang, bagian dalam, luar, samping, depan, dan belakang. Kemudian sebagai pemberi privasi dan dalam skala warna serta tekstur. Kemudian pembentuk daerah fungsi atau zoning dalam bangunan. Ruang tidur, ruang mandi, dan ruang tamu dipisahkan melalui dinding. Kemudian pelindung dari pengaruh di lingkungan luar seperti sinar matahari, isolasi terhadap suhu, air hujan dan bekas, hujan angin, dan gangguan dari luar lainnya. Kemudian sebagai penambah keindahan pada bangunan. Kemudian pada suatu bangunan tertentu, dinding berfungsi sebagai pemikul beban atau shear wall. Kemudian sebagai peredam terhadap bunyi baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian untuk bahan dan material sebuah dinding itu perlu diketahui juga ada beberapa material yang digunakan untuk pembuatan dinding. Pertama itu ada dinding batu bata,
dinding semen, dinding batu kapur, dinding bata hebel, dinding partisi, dinding batako, dan juga dinding batako. Kemudian selanjutnya mengenai kusen. Kusen itu adalah salah satu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai tempat meletakkan daun pintu dan daun jendela. Sedangkan untuk fungsi utamanya yakni sebagai tempat peletakan daun pintu dan daun jendela. Selain itu dapat juga digunakan untuk menjaga dinding bangunan atau pemisah antar ruangan. Kemudian untuk bahan dan metal sebuah kusen perlu diketahui juga menggunakan banyak juga kusen itu yang terbuat dari kusen kayu, kusen cor atau beton, kusen aluminium, kusen PVC, kusen fiberglass, dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian untuk struktur lainnya atau bagian yang lainnya, yakni kolom dan balok lintel akan dijelaskan oleh Imas. Untuk saudara Imas, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kolom dan balok lintel. Sesuai dengan SKSNI tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Yang dimaksud kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditompang paling tidak 3 kali dimensi lateral terkecil. Fungsi kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Beban sebuah bangunan yang dimulai dari atap akan diterima oleh kolom. Seluruh beban yang diterima oleh kolom kemudian didistribusikan ke permukaan tanah di bawahnya. Kolom pada sebuah bangunan memiliki fungsi yang sangat vital karena termasuk struktur utama bangunan untuk meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup, manusia dan barang-barang, maupun beban hembusan angin. Fungsi kolom ditentukan berdasarkan bentuknya, yaitu sebagai berikut. Fungsi kolom utama adalah untuk menopang bobot utama bangunan yang letaknya berada di atas, dari atap, lantai tingkat, dan sebagainya. Jarak antara kolom utama pada bangunan sederhana, misalnya rumah tinggal minimalis, yaitu sekitar 3,5 meter. Untuk kolom praktis, fungsi kolom praktis adalah untuk membantu fungsi kolom utama dan dalam menjaga kestabilan bangunan. Sejatinya, kolom praktis hanya berperan dalam mengikat dinding atau tembok agar tetap kokoh. Jarak yang harus disediakan untuk kolom praktis maksimal 3,5 meter. Struktur dalam kolom terbuat dari besi dan beton. Kedua bahan ini memiliki sifat gabungan yang cukup baik, di mana besi merupakan material yang tahan terhadap tarikan, sedangkan beton merupakan material yang tahan tekanan. Untuk kolom utama, ukuran penampang kolom berdasarkan pada jumlah tingkat lantai pada bangunan tersebut. Kita bisa menggunakan kolom utama dengan ukuran 20 x 20 cm pada jarak 3,5 meter. Total besi atau baja tulangan yang diperlukan adalah 8 buah dengan diameter minimal 12 mm. Sedangkan untuk ukuran diameter begelnya sekitar 8 mm dengan jarak begel adalah 10 cm. Sedangkan untuk kolom praktis, dimensi atau ukuran kolom praktis yang dibutuhkan adalah 15 cm x 15 cm dan masuk ke tembok. Sementara baja tulangan untuk kolom praktis yang diperlukan minimal berdiameter 4 mm dengan jumlah 10 buah. Untuk begelnya dibutuhkan besi atau baja berdiameter 8 mm dengan jumlah begel 20 buah sesuai tinggi kolom praktis. Untuk balok lintel sendiri yaitu balok atau bisa disebut balok lantai adalah balok yang dibuat persis menempel di atas pintu dan jendela. Balok lantai sering disebut juga lintel, tujuannya yaitu untuk menghindarkan kusen agar tidak menerima beban bangunan secara langsung. Dengan demikian, kondisi kusen pun tetap kokoh dan tidak melengkung, baik untuk kusen pintu atau jendela yang terbuat dari kayu ataupun kusen yang terbuat dari aluminium. Berfungsi untuk menjaga kusen tetap berdiri jika sewaktu-waktu terjadi gempa, sehingga penghuni bangunan dapat melewati pintu untuk menyelamatkan diri. Dimensi balok lantai adalah 15 cm x 15 cm setelah difinishing, plaster, dan aci. Untuk bahan pembuatan
Balok latte terdiri dari dua jenis bahan, yaitu bata rolag adalah batu bata yang dipasang dengan posisi berdiri. Agar kuat pasang batu rolag di atas kusen jendela atau pintu, dipasang lebih 30 cm dari ukuran kusen pintu atau jendela yang ada. Yang kedua yaitu besi beton juga digunakan sebagai tulangan utama balok latte. Adalah besi beton 8 mm. Jika menggunakan besi beton yang lebih besar akan membuat tidak efektif secara struktur. Karena luasan kebutuhan tulangan besi beton maksimal adalah 8% dari luasan permukaan beton. Sehingga jika menggunakan besi beton lebih dari 8 mm akan membuat struktur beton menjadi overrange performance. Material untuk membuat balok lintel yaitu semen, besi, pasir, beton, dan air. Dan ukuran balok lintel sendiri 15 x 15 cm. Saya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Imas. Untuk selanjutnya kepada Sayla, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari balok ring, dari ring balok, dan juga lantai. Ring balok merupakan struktur bangunan berbentuk balok yang terletak pada bangunan teratas dinding atau bisa disebut dengan kerangka utama yang menjadi pengikat atau pengokoh tembok sekaligus menopang struktur di atasnya dan menyalurkan tekanannya ke struktur lain yang ada di bawahnya. Ring balok disokong oleh kolom-kolom dalam bangunan untuk meneruskan bobot tekanan hingga ke pondasi. Dengan penyusunan yang pas, ring balok dapat mempengaruhi suhu ruangan dan sirkulasi udara. Ring balok yang terlalu rendah membuat sirkulasi udara di dalam rumah menjadi panas. Fungsi ring balok adalah sebagai tumpuan konstruksi atap dan sebagai pengikat pasangan dinding batu bata bagian atas agar tidak runtuh. Ring balok yang umumnya digunakan untuk bangunan adalah ring balok dengan lebar 15 cm dan panjang 20 cm. Bahan-bahan penyusun balok ring adalah beton, besi baja tulangan, dan casing balok ring. Kemudian, lantai. Lantai merupakan elemen horizontal struktur yang mendukung beban mati maupun beban hidup dan menyalurkannya ke rangka vertikal dari sistem struktur. Lantai merupakan struktur bidang permukaan yang lurus, datar atau melengkung yang tebalnya jauh lebih kecil dibanding dengan dimensi yang lain. Atau dapat disebut juga sebagai tempat dilakukannya aktivitas sesuai dengan fungsi bangunan pada gedung itu. Lantai juga memisahkan ruangan-ruangan secara vertikal. Fungsi lantai antara lain memisahkan bagian-bagian dari lantai secara mendatar, mendukung dinding pisah yang tidak menerus ke bawah, menambah kekakuan sebuah bangunan, mencegah perambatan gema suara, meredam pantulan suara, dan isolasi terhadap pertukaran temperatur. Secara teknis dan ekonomis yang harus dipenuhi untuk konstruksi lantai antara lain, lantai harus memiliki kekuatan yang cukup untuk memikul beban kerja yang ada di atasnya. Lantai harus dijangkakan pada dinding sedemikian rupa sehingga mencegah dinding melentur. Lantai harus mempunyai massa yang cukup untuk dapat meredam gema suara. Lantai harus mempunyai susunan yang cukup elastis untuk dapat menyerap pantulan suara. Dan porositas lantai harus memberikan isolasi yang baik terhadap hawa dingin dan hawa panas. Lantai juga harus memiliki kualitas yang baik dan harus memerlukan perawatan yang minimal saja. Konstruksi lantai juga harus dibuat sedemikian rupa sehingga setelah umur pemakaian yang panjang, lantai tidak kehilangan kekuatannya. Bahan yang biasa digunakan untuk lantai antara lain keramik, teraso, marmer, granit, dan kayu. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Sayla. Selanjutnya kepada Anwar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang atap. Atap adalah struktur bangunan yang posisi berada di atas bangunan yang berdiri. Memiliki beberapa struktur, diantaranya adalah kuda. Rangka atap ini berada di atas ring balok, yang memungkinkan penyaluran tekanan langsung ke struktur bangunan lain yang berada di bawahnya. Rangka atap memiliki fungsi menyalurkan tekanan dari atap ke struktur bangunan lainnya yang berada di bawahnya. Rangka atap juga memiliki fungsi sebagai penahan dari tekanan-tekanan yang diberikan dari atap itu sendiri. Bagian dari atap ada kuda-kuda, gording, kaso, ring balok, displang, sama penutup atap. Bahan rangka atap biasanya
dipakai kayu terus sama baja ringan. Terus plafon. Plafon adalah bagian konstruksi merupakan lapis pembatas antara rangka bangunan dengan rangka atapnya, sehingga bisa sebagai atau dapat dikatakan tinggi bangunan di bawah rangka atapnya. Plafon atau sering disebut juga langit-langit merupakan bidang atas bagian dari ruangan bangunan rumah. Fungsi dari plafon adalah untuk mengurangi panas dari sinar matahari yang melalui bidang atap. Plafon terdiri dari rangka plafon dan bahan plafonnya. Rangka plafon biasanya memakai kayu atau baja ringan, sedangkan bahan plafonnya adalah GRC, PVC, triplek, dan gipsum. Saya kembalikan ke moderator. Sudah? Belum gimana nih? Belum Pak, ini ada satu lagi. Buat tahapan pelaksanaan. Yang pertama pembersihan lahan. Pembersihan lahan di sini misalkan di sekitar lahan itu ada banyak rumput-rumput atau tanahnya beda tinggi. Nah, kita bisa di cut and fill atau dibersihkan lahannya. Yang kedua pemasangan bauplang. Pemasangan bauplang ini tujuannya untuk menentukan as bangunan gitu. Terus untuk menentukan tinggi pondasinya juga. Terus yang ketiga penggalian tanah. Penggalian tanah ini dimaksudkan untuk dipasangnya pondasi. Terus yang keempat pemasangan pondasi, yang kelima pemasangan strop, yang keenam pemasangan kolom. Nah, kolom setelah survei kolom di Polban itu menggunakan kolom ukuran 20 cm x 20 cm dengan dipasang menjalar keluar. Terus pemasangan dinding di BRI Polban ini tebalnya sekitar 15 cm. Yang ke-8 pemasangan kusen di BRI Polban ini menggunakan kusen kayu. Yang ke-9 pemasangan balok lintel. Yang ke-10 pemasangan dinding balok. Yang ke-11 pemasangan rangka atap atau atap. Rangka atap yang dipakai di BRI Polban ini adalah rangka atap pelana. Yang ke-12 pemasangan daun pintu dan jendela. Yang ke-13 pekerjaan finishing. Pekerjaan finishing ini meliputi pemasangan plesteran dinding, acian dinding, pemasangan keramik, pemasangan plafon, pengecatan, dan pemasangan MEP. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian ada pemaparan dari kelompok 5. Kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Silakan. Tidak ada pertanyaan? Silakan, silakan untuk Amira. Baik, izin bertanya. Kan ini bangunan gedung untuk bank ya. Bank sendiri ada tempat penyimpanan uang. Nah, untuk adakah ketentuan khusus untuk bangunan, terutama di bagian untuk yang menyimpan uangnya? Terima kasih. Izin menjawab ya. Silahkan Anwar. Setahu saya di bank itu ada brankas ya. Nanti si bangunan di ruang itu dibikin satu ruangan, nanti disimpan brankas. Dan brankas itu untuk menyimpan uangnya gitu. Jadi bangunannya tetap bangunan biasa, ruangan biasa, cuman ditaruh atau ditempatkan brankas gitu. Oke, baik. Jadi terpisah dari bangunannya. Terima kasih. Tidak terpisah, cuman di dalam, tetap di dalam. Ada nggak di bangunan ini?
Di dalamnya, Pak. Ada. Ada. Yakin ada? Yakin kamu ada? Yakin, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke ya, cukup ya tadi. Jadi kan kamu milih bangunnya sederhana, hanya cerita tentang banknya nggak ada gitu ya. Jadi lebih menceritakan tentang bagian-bagian bangunan secara umum yang dimiliki oleh bangunan. Ya itu kan kita udah belajar ya, kalian udah dapat juga dari Pak Iswanto. Yang kita harapkan itu adalah kalian menceritakan tentang komponen bangunan dari bangunan yang ada, ya bangunan yang nyata. Nah, tadi nggak terlalu banyak munculnya gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, cukup ya. Kita lanjut yang kelompok terakhir. Ya kan? Izin share screen, Pak. Cek ada suaranya nggak? Ada. Ya, enggak, so, silakan. Ke slide awal, Mat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait analisis building dari kelompok kami, yaitu dengan rumah industrial 2 lantai. Nama saya Ripaji Pareji, di sini saya sebagai moderator, dan ada rekan-rekan dari kelompok saya, ada Ahmad Abdullah, Zaki Adnan, Sania Hanifah, dan Teddy Rustiandi. Selanjutnya, mengenai alasan pemilihan gedung ini akan dijelaskan oleh Sania. Waktu dan media dipersilakan. Adapun alasan kelompok kami memilih industrial house sebagai objek yang diamati ini karena gaya industrial saat ini tengah menjadi tren. Banyak tempat yang menerapkan konsep ini karena menarik dan unik. Dan di dalam desainnya, rumah ini menerapkan konsep dengan kesan industri yang tentunya tidak biasa diterapkan pada hunian pada umumnya, sehingga sangat menarik untuk diamati. Selain itu, rumah dengan konsep industrial house ini memiliki kelebihan dibanding konsep rumah pada umumnya. Karena yang pertama, anggaran biayanya lebih hemat. Desain industrial yang kerap menggunakan unfinished style dianggap memakan biaya yang lebih murah karena biasanya dindingnya hanya menggunakan acian semen saja tanpa dicat ulang. Lalu interior dan furniturnya pun biasanya terbuat dari barang-barang recycle, jadi dapat sedikit mengurangi anggaran biaya. Lalu yang kedua, tampilannya sederhana dan alami. Desain industrial yang identik dengan penggunaan material alami seperti kayu dan penggunaan warna-warna gelap dapat memberikan kesan yang sederhana pada hunian. Hal tersebut juga menjadi kelebihan tersendiri dari rumah ini karena membuat hunian terasa nyaman dan alami. Lalu yang ketiga, ruangannya terkesan lebih luas karena menerapkan konsep open space dan tidak menggunakan plafon. Dan yang terakhir, ramah lingkungan. Karena interior yang digunakan pada konsep industrial house ini memiliki konsep terkesan apa adanya, dengan menggunakan furniture yang terbuat dari barang-barang bekas yang digunakan kembali ataupun barang yang dialihfungsikan. Dan rumah yang kami amati ini merupakan rumah toko yang tentunya rumah ini sangat efisien dan multifungsional. Sekian, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sania. Selanjutnya mengenai fungsi dari rumah ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi objek yang kami amati ini adalah rumah 2 lantai atau bisa disebut dengan ruko dengan luas bangunan 105,4 meter persegi dan tinggi bangunan 10 meter, 75 cm. Nah, bangunan ini juga bisa disebut dengan ruko atau rumah toko karena selain sebagai hunian tempat tinggal, bangunan ini berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan komersial yang berupa pertokoan, dan yang pada nyatanya bangunan ini digunakan untuk menjual beras, sandal, dan sepatu. Untuk selanjutnya tentang penjelasan bagian-bagian bangunan akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad.
Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk bagian dari bangunan ini tersendiri ada bagian atas atau upper struktur dan juga bagian bawah itu lower struktur. Untuk yang pertama itu ada kuda-kuda. Kuda-kuda sendiri berfungsi untuk menopang semua tekanan yang ada pada rangka atap dan langsung menyalurkannya ke struktur bangunan yang berada di bawah rangka atap. Selanjutnya ada gording. Gording berada di atas kuda-kuda dan tegak lurus dengan arah kuda-kuda. Gording juga berfungsi sebagai tempat ikatan bagi usuk dan posisi gording harus disesuaikan dengan panjang usuk yang tersedia. Selanjutnya ada ring. Untuk ring tersendiri berfungsi sebagai penahan penutup atap dan juga sebagai pengatur jarak tiap genteng agar terlihat rapi dan lebih terikat. Selanjutnya ada usuk. Usuk atau kasau ini terletak di atas gording dan menjadi dudukan untuk ring. Usuk berfungsi untuk menerima beban dari penutup atap dan ring dan meneruskannya ke gording. Untuk selanjutnya ada bubungan. Bubungan itu atau balok nok adalah struktur yang berfungsi untuk mengikat kuda-kuda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada penutup atap dan penutup atapnya itu genteng. Lalu masuk ke bawah dari rangka atap yaitu ada ring balok. Jadi ring balok ini berada di bawah dari rangka atap. Jadi berfungsi untuk menahan tekanan yang berada dari rangka atap ring balok ini. Selanjutnya ada balok lantai. Jadi balok lantai ini berada di bagian atas pintu ataupun jendela. Jadi berfungsi untuk menahan beban bangunan bagian atas. Selanjutnya ada sloof. Sloof ini adalah balok yang berada di atas fondasi atau di atas tanah. Selanjutnya ada kolom. Kolom ini berfungsi sebagai penerus beban seluruh bangunan ke fondasi. Kolom ini berfungsi sangat penting agar bangunan tidak mudah roboh. Selanjutnya ada dinding. Dinding berfungsi sebagai yang pertama itu sebagai penyekat antar ruangan dan juga menyokong atap atau langit-langit. Selanjutnya dari struktur bawahnya tersendiri ada fondasi. Fungsi fondasi ini yaitu menahan beban dari atasnya dan melanjutkannya ke tanah. Mungkin cukup sekian dari saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Ahmad. Selanjutnya mengenai material akan dijelaskan oleh Saudara Teddy. Material rangka atap yang pertama bubungan. Bubungan menggunakan baja ringan, ring menggunakan baja ringan, dan usuk kasok menggunakan kayu, gording menggunakan gording C, kuda-kuda menggunakan baja siku, dan genteng menggunakan baja ringan. Next. Sloop dengan dimensi 20 x 30 cm, beton, kolom 15 x 35 cm, beton, balok 15 x 30 cm menggunakan beton, dan ring balok 15 x 30 cm menggunakan beton, dan pondasi batu kali dengan tinggi 1,3 meter. Next. Dinding menggunakan bata ringan atau hebel dan menggunakan ventilasi box. Tangga menggunakan tangga railing dengan pijakan kayu ulin 5 cm. Lantai menggunakan keramik 30 x 30 cm. Garasi menggunakan pakai batu andesit. Dan pintu dan jendela menggunakan aluminium atau baja ringan. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Teddy. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh Saudara Zaki Adnan. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dengan saya untuk memaparkan tentang tahapan pelaksanaan atau tahapan pembangunan dari bangunan industrial tersebut. Yang pertama ada pembersihan lahan, yaitu bisa dipakai cara cut and fill, menyesuaikan keadaan pada saat sebelum dibangun, apakah ada rumput atau sebagainya. Yang kedua, pemasangan bow plank,
Yang ketiga penggalian tanah untuk pemasangan fondasi. Yang keempat pemasangan fondasinya. Yang kelima pemasangan sloof yang nantinya akan dipasang keramik di atas fondasi. Yang keenam ada pemasangan kolom yang dilanjutkan oleh pemasangan dinding. Untuk pemasangan dinding untuk membatasi dari lingkungan luar dan dalam dan penyekat dari tiap-tiap ruangan. Yang ke-8 ada pemasangan kusen untuk yang nantinya akan dipasangkan jendela. Yang ke-9 pemasangan balok. Yang ke-10 pemasangan ring balok. Dan yang ke-11 pemasangan, mohon maaf ini ada kesalahan, harusnya pemasangan plat lantai 2 ini. Ada kesalahan penulisan, pemasangan plat lantai 2 untuk yang nantinya akan dipasangkan keramik di lantai 2. Yang ke-12 pengecoran lantai 2. Setelah dipasang plat lantai, dilakukan pengecoran lantai 2. Yang ke-13 ada pemasangan rangka atap. Dan di sini ada kekurangan setelah pemasangan rangka atap, seharusnya pembuatan tangga ke lantai 2 ya. Dan yang selanjutnya ada pemasangan daun pintu dan jendela setelah dipasangkan kusen. Yang terakhir ada pekerjaan finishing, yaitu seperti pengecatan, plesteran dinding, acian dinding, pemasangan keramik di sesuai tempat yang tadi sudah disediakan, dan pemasangan plafon dan lainnya gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Adnan. Lalu selanjutnya di sini ada dokumentasi yang kita lakukan untuk sebagai media pengamatan tentang bangunan yang tadi kita amati. Di sini ada tampak depan dan samping kanan, lalu ada tampak belakang dan samping kiri. Boleh di next. Oke. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kelompok 6 tentang industrial house ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, silakan. Baik, kepada Saudari Yuni, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ditampung dulu dari yang lainnya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Baik, silakan Saudara Rizky. Baik, terima kasih moderator sudah mengizinkan untuk bertanya. Tadi disebutkan kan kalau misalnya rumah industrial ini lebih murah daripada lebih terjangkau gitu daripada rumah biasanya. Bagian mana yang membuat rumah industrial ini lebih murah gitu daripada bangunan biasa? Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan yang lain?
Oke, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Yuni yang tadi tentang unfinished wall. Jadi di bagian unfinished wall itu ada di bagian luar, bukan di bagian dalam. Yang mana yang bagian dalam tetap dicat dan diplester. Untuk di bagian luar itu hanya maksudnya unfinished wall itu jadi expose konkret, jadi betonnya itu masih terlihat. Yang mana bagian betonnya aja yang terlihat dan itu cukup kuat. Namun memang lama-kelamaan kekurangannya itu apabila terkena air nantinya pasti akan terkikis juga. Apakah terjawab, Saudari? Oke, karena ini maksudnya industrial house itu tadi ada expose wall juga, mungkin diatasinya bisa dengan seperti pelapis seperti cat. Namun pada nyatanya di bangunan yang kami amati kali ini, untuk bagian luarnya memang tidak dicat gitu. Dindingnya pakai apa? Dindingnya tadi kamu bilang pakai beton. Iya Pak, jadi ada masih terlihat betonnya gitu loh Pak. Di luarnya itu kayak di campuran beton yang di apa sih? Di ciprat-ciprat gitu, jadi kayak bulat-bulat. Gitu. Ngerti nggak kamu beton pasang bata, pasang hebel, segala macam udah ngerti belum? Kalau Ngerti beton Pak. tuh mah deh. Kalau beton tuh dia dicor. Ya. Kalau cuma di plester itu ya bukan beton. Dindingnya mungkin dinding bata tapi di plester. Plesternya bisa plester rata, bisa plester yang kasar. Ya, cuma seperti Iya Pak, ini. iya Pak, mohon maaf maksudnya tadi plester gitu seperti mortar bukan beton. Ya. Oke, lanjut. Izin menjawab untuk pertanyaan yang Rizky tadi. Anggaran biaya yang lebih hemat yang dimaksud di sini ada dari yang tadi unfinished style. Karena kan dindingnya nggak pakai cat gitu, jadi biaya untuk cat itu dapat mengurangi anggaran biaya yang sebagaimana anggaran biaya pada rumah umumnya gitu. Lalu di interior dan furniturnya juga rumah dengan konsep industrial house ini lebih banyak menggunakan barang-barang yang bekas atau recycle gitu, juga menggunakan barang-barang yang dialih fungsikan dibanding barang yang baru, jadi dapat lebih menghemat biaya. Bisa ditunjukkan nggak gambar yang mana sih yang kalian maksud dengan unfinished wall tadi, yang mana? Ada nggak contohnya di gedung yang kalian amati ini? Di bangunan yang kalian amati ada nggak? Atau cuma kalian baca aja ada jenis dinding yang namanya unfinished wall, ada yang finished wall dan sebagainya. Di bangunan ini seperti itu nggak? Coba ada lihat, ada gambarnya nggak? Karena kalau lihat foto-foto yang kalian tampilkan tadi mah bangunannya bangunan utuh gitu, dindingnya juga utuh rapi. Ada? Halo. Halo, gimana? Baik Pak, sebentar.
Halo, gimana? Coba jelasin yang mana? Yang mana? Halo? Lu ini pada diam semua yang gimana? Tes ada Pak. Jadi yang tadi dimaksud unfinished wall itu dari desainnya itu yang bisa kita lihat di sampingnya itu yang abu-abu itu masih terlihat dari plesterannya, jadi tidak dicat. Terus tadi di slide 1 juga, coba Ahmad. Nah, ada bagian yang memunculkan batu batanya. Enggak, itu mah bukan, memang ada bata yang jenisnya itu yang disebut dengan terakota gitu. Jadi lapis ini tuh bukan unfinished. Ini kalian cuma lihat dari gambarnya aja ya, bukan melihat lapangan langsung. Ada yang ke lapangan juga Pak, kebetulan ada yang dekat. Bangunnya udah jadi belum? Dikerjakan atau udah selesai atau bagaimana? Sudah selesai Pak. Nah, harusnya foto langsung yang mana? Ini kan foto, ini mah bukan foto langsung ini kan? Ini mah gambar desain. Coba mana? Nah, ini gedung yang itu jadinya seperti itu. Iya Pak. Mana yang unfinished tadi yang mana? Yang bata tadi mana? Enggak ada bata di situ. Ya. Tadi yang bagian kita di gambar belakang, gambar depan atau belakang tadi? Belakang. Iya, yang tadi belakang Pak, yang ini depan, tapi kebetulan nggak bisa masuk, jadi ketutup sama ini garasi. Ya oke ya, cukup ya. Oke, tutup dulu. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita udah dengarkan 6 kelompok presentasi hari ini ya. Mulai dari kelompok pertama tadi tentang kantor cabang BRI di Setiabudi, kemudian gedung DPRD di Kabupaten Bandung Barat, kemudian tentang bangunan yang terkenal ya Burj Khalifa, kemudian gedung Hotel Aston Pasteur, gedung BRI Polban, dan bangunan industrial house ya di mana nih, lokasi di mana industrial house tadi? Di Ciparai Kabupaten Bandung Pak. Bandung. Oke, jadi kalian udah cukup banyak yang tampilkan, hanya sasaran yang saya harapkan tuh mungkin jauh dari yang saya ingin yang kita harapkan ya. Jadi kalian lebih menceritakan tentang teoritis semua gitu. Berarti nggak maksudnya teoritis? Teoritis dan aturan ya. Tidak menceritakan seperti apa sih objek yang kalian amati gitu. Ya kecuali mungkin Burj Khalifa. Burj Khalifa kan kita cuma menceritakan yang udah jadi, gitu. Tapi nggak tahu apakah seperti itu atau tidak ya. Masih oke lah ya. Tapi kalau yang lain-lain kan yang kayak yang presenter pertama gitu, gedung cabang BRI kan pasti bisa melihat sendiri seperti apa konstruksinya. Yang DPRD Kabupaten Bandung udah jadi kan, jadi nggak bisa melihat. Tapi harusnya bisa menceritakan bagian-bagian apa saja yang menarik dari bangunan ini. Gitu. Ya. Gedung Aston Pasteur juga itu udah jadi ya, jadi kita nggak tahu sendiri seperti apa dalamnya. Gedung BRI juga udah selesai ya, kalian nggak bisa menceritakan apa saja yang ada di bangunan BRI yang di depan Polban tadi, kecuali kalian menceritakan tentang yang umum gitu ya. Itu juga industrial house. Jadi ya, tapi ya nggak apa-apa ya, kalian setidaknya udah banyak
belajar dari hal ini dan udah tahu ya setidaknya komponen-komponen bangunan itu seperti apa aja, fungsinya apa gitu. Walaupun tidak bisa menceritakan detail dengan objek yang diamati secara langsung ya. Mungkin di objek tadi apakah sesuai nggak dengan teoritis yang kita pelajari, sama nggak dengan informasi-informasi yang kita dapatkan. Oke. Nah, ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan. Untuk UAS nanti, apakah dari Bapak ada kisi-kisi? Ya, UAS saya nanti. UAS kan minggu depan ya, akan dilaksanakan secara luring ya, secara offline ya. Jadi kalian akan ujian di kampus gitu, di gedung A. Kalau materinya sesuai dengan materi yang saya sampaikan aja, ya, komponen bangunan dan khususnya bangunan struktur bawah gitu. Jadi materi setelah UTS gitu Pak? Iya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Karena kalau materi yang sampai UTS kan kalian udah diuji kan, materi sebelum UTS kan udah disampaikan sampai UTS. Oke, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Nah, untuk yang presentasi ini kalian PPT nanti dikumpulkan ya. Kalian masukkan ke Google Drive, nanti share ke teman-teman kalian dan juga kumpulkan ke saya gitu ya. Karena ini juga bagian dari penilaian gitu. Ya, tapi kalian juga berbagi dengan teman-temannya. Ya, sehingga teman-temannya satu kelasnya semua dapat gitu, udah dapat 6 PPT, jadi minimal bisa belajar juga dari sana. Apa maksudnya? Paham nggak? Halo? Ya, paham Pak. Jadi nanti PPT-nya ya, jadi saya minta PPT-nya dikumpulkan, dimasukkan ke dalam Google Drive, kirim linknya ke saya. Dan juga kalian share ke teman-teman kalian sekelas gitu ya. Jadi teman-teman kalian juga bisa dapat belajar banyak juga dari sharingan dari PPT yang akan tampilkan pada siang hari ini. Ya, jadi kita nanti UAS minggu depan sifat ujiannya pasti tutup buku ya. Sistem luring tutup buku. Jadi kalian belajar aja informasi pelajari lagi materi yang pernah saya sampaikan. Yang pernah saya sampaikan. Jadi khususnya tentang komponen bangunan secara umum, kemudian struktur bawah secara khususnya ya. Waktunya singkat ya, terlalu lama untuk ujian nanti. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan silakan di on cam kan dulu. Jadi kuliah kita untuk pengantar bangunan saya rasa cukup ya. Jadi mohon maaf jika ada paparan-paparan atau penyampaian-penyampaian saya yang kurang berkenan bagi kalian, yang mungkin belum tersampaikan semua secara optimal. Ya minimal nanti kalian sudah ada pengetahuan, karena nanti pendetailan dari komponen bangunan tadi akan kalian pelajari juga dalam materi-materi lanjutan ya. Kayak fondasi nanti kalian akan belajar dengan fondasi. Bagaimana sih mendesain fondasi, seperti apa detail fondasi tadi, kapan diperlukan tiang pancang, kapan digunakan profil, kapan harus pakai sumuran, ya, berapa banyak tiang pancang yang digunakan, berapa dalam harus tiang itu dipasang, bagaimana pendidikan tanah itu bagian fondasinya. Kalau strukturnya juga nanti kan juga belajar kan tentang apakah strukturnya baja, apakah strukturnya kayu, apakah strukturnya beton, nah nanti kan akan detailkan lagi dalam pelajaran-pelajarannya. Tentang material, ya, nanti akan belajar lagi di pengujian material, tentang rancangan beton, karakteristik suatu material juga akan dipelajari. Ya, sehingga nanti pas akhirnya kalian memahami sendiri ya, jadi oh ya, perlu saya tentang fondasi, oh ya, seperti ini fondasi yang ini ada desainnya. Nah, nanti pas PKL kalian mungkin akan lebih mudah dalam melaksanakan PKL. Kalian minimal udah tahu tentang bangunan, nanti akan detailkan lagi nanti dalam PKL, ya, lebih mengamati secara detail dan proses pelaksanaannya gitu. Kemudian juga jangan lupa ya, nanti kalian juga akan dibekali juga ya pengetahuan tentang penggunaan aplikasi, software untuk perhitungan, dan juga salah satu yang sekarang lagi digalakkan oleh Kementerian PUPR tentang aplikasi BIM ya.
bidding information modeling ya. Jadi segala suatu perhitungan gambar itu harus disinergikan, ya, dimodelkan dalam satu sistem. Hanya satu sistem tadi akan bisa real time, kalau ada perubahan, kalau ada gangguan, kalau ada perbaikan akan bisa langsung didapatkan dulu. Nah, pasti menggunakan aplikasi, menggunakan software alat bantu. Nah, kita di JTS Polban kita sudah punya authorized centernya untuk yang BIM, salah satu aplikasinya Tekla Station. Kalian coba cari informasi lagi untuk hal tadi. Itu dari saya, lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan bagi kalian. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Sudah ada? Nah, kalau tidak, silakan didokumentasikan lagi terakhir sebelum kita tutup. Siapa bagian dokumentasinya? Baik, buat teman-teman. Silakan. Silakan, Bang. Oke, 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Sudah. Coba. Oke, terima kasih ya. Kita tutup pertemuan sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.